Selamat datang di Teras Python, tempat berbagi cerita, pengalaman, dan inspiratif dari insan-insan terbaik PLN PUP Python. Hello Power People, bersama saya Enggar yang akan menemani podcast kali ini. Dan podcast kali ini sedikit berbeda ya Power People, karena kita kedatangan sosok yang sangat inspiratif. Beliau bukan hanya pemimpin, tetapi sosok yang kita kenal sebagai pribadi yang memahami SDM dan SCM. Langsung saja kita sapa di tengah kita yang sudah hadir, Bapak Karno. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Power People, Pythoners. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah kondisinya baik, semoga Mbak Enggar juga dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, saya juga baik Pak, Alhamdulillah. Pak, sedikit bercerita ya Pak ya, mungkin pengalaman di Python. Sebelum ke Python, Pak Karno mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman perjalanan karir dari seorang Bapak Soekarno itu dimulai dari mana gitu loh Pak. Iya, baik, sedikit menyampaikan perjalanan karir saya. Saya termasuk angkatan tahun 1994, awal masuk di UP Python. Terus setelah itu mutasi ke UP Brantas, dari UP Brantas mutasi lagi ke UP Rembang, terus mutasi lagi ke waktu itu UB JOM Unit 9, terus merger menjadi UP Python 129. Selain perjalanan dari unit ke unit yang lain tadi, bidang yang pernah saya tekuni adalah di bahan bakar di awal masuk di UP Python, kemudian beralih ke maintenance control, kalau mungkin sekarang itu kayak di Rendalhar seperti itu. Terus dari situ pindah lagi ke bagian pengadaan, setelah itu ke SDM, terus ke menjadi kasih amanah menjadi manajer keuangan administrasi di UP Rembang, terus pindah ke Python, MKAD juga, terus berubah nama setelah merger menjadi manajer bisnis support. Bisnis support itu di dalamnya itu ada bidang keuangan, SDM dan SCM ya Pak ya. Betul. Sedangkan Pak Karno ini adalah expert di bidang SDM dan SCM ya Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak menjalani 3 peran sekaligus Pak dalam satu bidang gitu loh Pak, dalam satu jabatan seperti itu Pak. Jadi kalau dibilang expert ya masih belum ya, tapi di situ saya tetap harus belajar. Kebetulan yang pernah saya sampaikan tadi, yang pengalaman paling lama adalah di pengadaan, itu yang istilahnya membawa saya akhirnya berkarir di bidang yang lain juga, di SDM dan keuangan. Dari situ pembelajaran yang istilahnya saya lakukan adalah yang pertama adalah mencintai pekerjaan tersebut. Otomatis kan kita untuk berkesempatan belajar akan lebih tinggi ya. Nah, dari situ akhirnya berhubung saya start dari pengadaan, maka untuk bidang SDM dan keuangan otomatis saya harus banyak bertanya juga ke teman-teman yang lain. Bisa aja pertanyaan itu nggak harus ke satu level atau di atasnya, tapi ke staf yang ada di bawahnya. Dalam hal ini saya memang harusnya banyak bertanya, soalnya dalam proses itu saya langsung kayak di SDM dan keuangan itu ibaratnya langsung di level supervisor. Nah, seperti itu kan ketika saya dalam melaksanakan pekerjaan, maka harus sering berkoordinasi dengan staf yang ada di bawahnya. Alhamdulillah dari situ support dari staf juga baik, saling mengingatkan juga kalau ada yang tidak sesuai. Jadi dari situ pola pembelajaran saya yang telah saya lakukan seperti itu. Jadi intinya lebih belajar
banyak tanya gitu ya Pak ya, Iya, ndak betul. malu untuk bertanya ke Mm-mm. meskipun itu di bawah Pak Karno gitu ya Pak ya. Betul, betul. Ya oke, Mm. lanjut ke pertanyaan mungkin saya Mm. pengen tanya itu Pak, selama memimpin prinsip apa sih yang selalu Bapak pegang untuk membangun sebuah tim gitu Pak? Prinsip yang saya pegang sampai hari ini itu yang pertama adalah dari sisi integritas. Eh dari sisi integritas itu ya saya belajar dari saya sendiri lah. Bisa saja nanti pendapat saya ini akan berbeda dengan pendapat orang lain. Cuman kalau saya dari yang pertama adalah sisi integritas, terus yang kedua dari sisi loyalitas. Dari sisi integritas, ketika kita bekerja apa ya, mengutamakan integritas, insya Allah lebih dipercaya oleh orang lain juga. Nah, ketika orang lain juga percaya kepada kita, maka akan membangun kepercayaan dalam bekerja, dalam hal ini teamwork. Kalau dari sisi loyalitas, kenapa saya sampaikan juga karena ketika kita bekerja setengah-setengah, kurang total misalnya seperti itu, dan ketika ada tanggung jawab yang kita harus selesaikan tapi kita tidak segera menyelesaikan, maka hasil output dari pekerjaan itu menjadi kurang maksimal. Itu mungkin Pak Enggar yang Luar saya biasa ya utamakan. Pak ya. Jadi harus bekerja sepenuh hati, full heart gitu ya Pak ya. Jadi Betul. biar output yang didapatkan adalah terbaik gitu Iya, ya Pak ya, iya, versi kita gitu. iya. Oke, luar biasa Pak Karno. Lanjut Pak, mungkin saya pengen tanya nih Pak ya. Banyak rekan-rekan utamanya SDM umum, keuangan, dan SCM itu menilai Bapak adalah sosok yang tegas dan teliti tentunya ya Pak ya. Setiap kalimat bahkan dibaca gitu ya Pak ya. Nah itu menurut Bapak sendiri definisi apa sih Pak pemimpin yang baik itu menurut Pak Karno Pak? Kalau orang banyak bilang itu pemimpin yang baik adalah yang bisa melahirkan leader-leader yang berikutnya. Tapi itu mungkin kalau menurut saya intinya terlalu tinggi. Soalnya saya juga bukan leader yang baik, kalau menurut saya masih banyak kekurangan saya. Cuman dari situ hanya saya berusaha untuk memberikan contoh, bisa memberikan contoh kepada staf yang ada di bawahnya. Ketika saya bisa memberikan contoh, misalnya dari sisi integritas atau dari sisi disiplinan, ketika sebagai atasan itu tidak dilakukan, maka ketika misalnya ada stafnya yang kurang baik, ketika kita akan menegur, lah itu aja Anda juga seperti itu, maka kan kita juga akan kerepotan sendiri. Makanya Iya, kalau betul saya sekali. lebih ke yang sifat sederhana, saya harus bisa memberikan contoh yang baik kepada teman-teman dan staf saya yang ada di bawahnya. Selanjutnya mereka akan menilai sendiri, dan ketika saya misalnya harus ngasih coaching ke mereka, paling tidak mereka juga bisa memahami. Soalnya saya juga berusaha untuk memberikan contoh yang baik. Itu aja mungkin yang sederhana dari saya. Iya, betul Oke. sekali. Karena ibaratnya kayak kita harus mencontoh, anggap aja seorang ibu gitu ya Iya, Pak ya. iya. Karena saya sendiri sebagai seorang ibu, bagaimana anak kita bisa mencontoh kebaikan ketika ibu itu tidak baik gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus mencontohkan yang baik terlebih dahulu Iya. untuk bawahan kita gitu Iya, ya Pak ya. betul. Betul. Terus lagi juga yang tidak kalah penting adalah selain memberi contoh adalah juga membangun rasa kerjasama atau teamwork. Ketika pekerjaan itu tidak mungkin kan kita melakukannya sendiri, jadi butuh dukungan dari teman-teman yang ada di bawahnya atau teman yang di bidang lain juga. Makanya membangun teamwork juga sangat diperlukan dalam suatu pekerjaan yang misalnya contoh kayak di PLTU ini adalah pekerjaan tim, jadi tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi ketika teamworknya itu bagus, insya Allah nanti pekerjaan juga akan lebih dirasakan lebih ringan dan bisa dirasakan semua hasilnya menuju
tercapainya kontrak kinerja yang lebih baik seperti itu. Setuju sih Pak, Iya. sepakat. Jadi Iya. memang teamwork itu memang utama sih Pak ya. Jadi saling bahu-membahu, saling tolong-menolong ya Pak ya. Iya. Betul sekali Power People. Lanjut ke, nah biasanya ini nggak mungkin semua itu berjalan dengan mulus ya Pak ya. Pasti ada tantangan dan tekanan gitu ya Pak ya. Nah, apa cara Bapak untuk menjaga semangat dan tetap profesional dalam segala situasi yang ada Pak? Iya. Jadi kalau saya dulu pernah waktu jadi masih staf itu juga ada pimpinan yang istilahnya secara tidak langsung itu dia ngasih wawasan seperti itu. Dari situ wawasannya itu sebenarnya sederhana. Ketika kita tetap menjaga integritas, maka langkah kita untuk bekerja akan lebih enak dan lebih leluasa. Nah, itu saya tanamkan pada diri saya sendiri. Makanya saya tetap harus menjaga integritas yang pertama tadi itu. Modelnya seperti ini. Kita ambil contoh misalnya, ketika integritas kita tidak baik, misalnya apalagi saya dulu di bidang pengadaan ya, ketika integritas kita tidak baik, terus dari situ kita misalnya ada kerjasama dengan pihak vendor misalnya, maka ibarat perang kita tuh sudah kalah separuh. Ibarat perang kita sudah kalah separuh. Ketika nanti misalnya ada vendor yang tidak baik atau tidak bagus dalam perform, ketika kita mau mengingatkan, maka kita akan merasa tersandra, dalam hal ini sungkan mau mengingatkan karena mereka sudah ngasih ke kita. Nah, itu dari situ makanya prinsip integritas itu sangat diperlukan agar ketika nanti ada yang tidak sesuai, kita mengingatkan ke pihak yang lain pun tidak merasa sungkan, karena dalam hal ini kita bebas, tidak ada saling sungkan gitu ya Pak ya. Maksudnya kita nggak pernah nerima apa-apa, jadi kita kan lebih leluasa. Seperti itu aja yang mungkin dari prinsip dasar yang saya lakukan. Tidak ada rasa balas budi gitu ya Pak. Jadi tetap menanamkan integritas gitu ya Pak. Kalau dari tekanan mesti ada, tapi kita selama tetap berintegritas dan sesuai dengan aturan apa yang ada di perusahaan, ya itu yang harus kita pegang untuk menjalani pekerjaan yang kita dapatkan di sehari-hari seperti itu. Baik, integritas itu nomor 1 gitu ya Power People semuanya. Nah, kita akan melanjutkan pertanyaan ke sesi mutasi nih Pak, mutasi ya Pak ya. Nah, saat pertama kali Pak Karno menerima SK mutasi ke Gresik nih Pak, apa yang pertama Bapak rasakan Pak, kira-kira? Ya, terus terang pada waktu hari Rabu waktu itu mau liburan akhir pekan. Iya, kalau nggak salah long weekend ya Pak ya. Ada undangannya itu sudah sore juga, waktu itu sampai asar itu, sampai sholat asar itu belum ada undangan. Nah, ketika setelah sholat asar saya kemas-kemas gitu ya, kan memang mau weekend gitu. Kalau nggak salah jam 4 kurang 12 menit, jam 4 sore. Itu saya lihat loh kok ada undangan ini pengarahan direksi. Wah, saya harus kemana seperti itu. Saya membayangkan waktu itu juga agak kaget ya, undangannya jam 5. Saya mikirkan kan gini, di usia saya yang kelahiran 74, berarti kan sudah 52 tahun ya, paling tidak kalau melihat peta manajer bisnis support adalah yang sekarang itu muda-muda. Makanya saya muda-muda semua. Saya sempat mikirkan, ini saya menjadi manajer bisnis support yang paling senior, paling tua dalam hal ini. Saya juga nggak paham juga perusahaan masih memberikan amanah ketika yang lain masih energik, masih muda-muda seperti itu. Nah, dari situ ya, ketika memang amanah ini harus saya laksanakan, ya saya laksanakan bismillah, nanti semoga
bisa diterima di UP Gresik oleh karyawan atau karyawati atau bahkan TAD yang dari sana. Ketika penerimaan pertama kali nanti bisa dilakukan dengan baik, kan akan sangat mendukung dalam nanti proses saya bekerja di sana. Itu yang sempat membuat saya kaget juga dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi manajer bisnis chatbot yang paling tua dalam hal ini. Paling tua. Tapi kelihatannya masih muda loh Pak. Kan masih kurang 7 tahun lagi kan pensiun Pak. Kurang 4 tahun. Kurang 4 tahun ya iya, Pak ya? 52, Oh iya ya 52. benar-benar 52. Yang lain itu masih muda-muda, makanya ya kok masih saya masih dikasih kesempatan gitu. Padahal ya kalau lihat yang lain, wah relatif umurnya masih selisih 10 tahunan dari saya semua. Berarti NP itu masih percaya sama Pak Karno untuk bisa memimpin Iya. di Gresik gitu ya Pak ya. Memimpin dengan baik gitu ya Pak ya. Ya mungkin gitu pandangan saya juga nggak tahu, saya sendiri juga merasa tidak ada yang tidak ada yang istimewa dari saya. Saya kerja ya normal-normal saja kalau menurut saya, makanya kalau makanya sempat kaget juga gitu. Yang dirasakan oleh Pak Karno Saya gitu ya rasakan, pertama ya. kalinya mendapatkan Betul. SK ke Gresik gitu ya Pak ya. Iya, apalagi Gresik juga PLTU lama, PLTG ulama, dan orangnya juga banyak yang orang senior juga kayak di Python sini. Mirip kayak Python berarti ya Pak. Mirip kalau secara karyawan tuh antara senior dan yang junior tuh kayak Python. Istilahnya yang menjelang pensiun juga sangat banyak di sana, sama dengan yang di Python. Ya, baik Pak. Mungkin itu yang dirasakan oleh Pak Karno. Nah, selanjutnya nih Pak, kita sebagai para people pengen tahu nih Pak, hal apa yang dirindukan nih Pak di UP Python itu kira-kira apa oleh Pak Karno? Ya tentunya banyak ya yang nanti saya akan kenang di Python. Dalam hal ini saya mulai masuk awal di Python, jadi saya begitu dekat dengan teman-teman yang terutama seangkatan di situ. Ya tentunya nanti akan banyak yang saya rindukan dari sisi kekeluargaan, dari sisi bersamaan seperti itu yang sulit sekali saya lupakan. Itu yang pertama dari sisi kekeluargaan, yang kedua dari sisi saling support ketika ada pekerjaan yang istilahnya perlu dukungan dari bidang lain itu, istilahnya tanpa dikomando pun mereka akan saling berkolaborasi dan saling mendukung. Itu yang melekat pada ingatan saya. Nanti yang istilahnya sulit nanti dilupakan seperti itu. Rasa kekeluargaannya ya Pak ya di Betul. Python itu. 6 tahun ya Pak ya di Python. Berapa Yang lama? mulai awal dulu, awal masuk itu sebelum pindah ke UP Brantas itu 13 tahun. 13 tahun. Berarti sebelumnya pernah di Python berarti Pak? Iya, Tapi sebagai staff Pak? dulu masuk 94 itu saya baru pindah ke UP Brantas 2007, jadi 13 tahun di UP Python. Setelah itu pindah ke UP Brantas, terus balik lagi ke Python ini setelah dari UP Rembang 2021 per Juli. Jadi ini nanti ketika Juli 2026 berarti 1 Juli itu saya 5 tahun. Tapi sebelum 5 tahun berarti saya harus pindah dulu ke UP Gresik. Ke UP Gresik. Setelah merger ini kalau dihitung, merger kan 2022 ya, baru Juli. Iya. Jadi kalau Juli 2026 ini 4 tahun. Berarti kalau saja per SK per 1 Mei berarti 4 tahun kurang 2 bulan. Kurang 2 bulan. Iya, Oke. yang setelah merger. Cukup lama ya Pak ya di Python Pak ya. Cukup lama. Cukup lama. Makanya Cukup sangat banyak pengalaman, emosional cukup banyak sih. kenangan juga ya pastinya ya Pak ya dengan teman-teman Python semuanya di sini. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Di balik jabatan Bapak saat ini, kira-kira siapa nih Pak sosok yang sebagai support system dari Pak Soekarno nih Pak? Ini support sistemnya mungkin nggak dari sisi kerjaan aja ya. Mungkin dari yang pertama support adalah dari keluarga yang pertama itu ya. Dari keluarga otomatis itu yang paling pertama.
mensupport pekerjaan saya. Dari situ yang kedua baru dari sisi rekan kerja, dalam hal ini adalah dari Pak SM, terus dari manajemen yang lain, terus dari teman-teman asmen dan staf saya, terutama dari bidang saya sendiri, mulai dari asmen saya sampai staf yang ada di bawah saya itu istilahnya saya sendiri merasakan disupport ya, cuman mungkin dari staf itu juga ada yang kurang berkenan dengan saya, mesti ada ya namanya manusia ya, cuman saya merasa positive thinking aja, mereka semua saling mendukung dan saling support untuk kebaikan bersama yang ujung-ujungnya adalah pencapaian kontrak kerja di bidang, terus di ujungnya nanti kontrak kinerja yang unit, dalam hal ini OP Python. Iya betul sekali Pak, karena nggak bisa sih Pak kita memaksa semua orang untuk suka dengan kita gitu ya, pasti ada pro dan kontranya gitu ya Pak ya. Iya. Nah lanjut nih Pak, dari sekian banyak pengalaman, nah kira-kira hal apa yang paling membekas di hati Pak Karno selama di UP Python Pak? Suka dukanya atau ada hal momen yang spesial gitu Pak di Python? Kebetulan ini yang di UP Python kan merger pertama kali ya, merger program atau project merger itu pertama kali dilakukan di UP Python sebagai pilot project. Nah di situ kita bisa melakukan bersama dan berhasil dengan baik sehingga bisa menjadi contoh ke unit-unit yang lain. Pun demikian saya juga nggak sendirian, di situ dibentuk tim dan dari tim itu bisa melaksanakan dengan baik. Pertama terkait mensosialisasikan dulu ke karyawan yang ada di bawahnya. Kalau misalnya bidang awalnya itu ada bidang ABCD terus akhirnya di merge menjadi AB gitu, seperti itu kan perlu sosialisasi di awal, itu bisa dilakukan dengan baik. Terus setelah itu dari sisi internal itu, dari sisi eksternal juga meliputi tenaga kerja yang ada juga. Dulu di Python itu ada TAD yang di unit 9 dan TAD yang ada di unit 1, 2. Nah di situ bisa dilakukan merger dengan baik, tetap kondusif, pekerjaan tetap berjalan lancar. Itu juga perlu peran serta semua pihak. Dalam hal itu saya terlibat di dalamnya dan alhamdulillah bisa dilewati dengan baik. Suasana kerja tetap kondusif, baik itu dari sisi karyawan organik maupun dari TAD, sehingga pekerjaan tetap berjalan lancar dan PLTU tetap berjalan dengan operasional tetap berjalan dengan baik, seperti itu. Itu yang paling berkesan ketika yang periode saya pindah yang ke Python yang kedua ini, merger ini ya Pak. Merger ini. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin saya ingin bertanya, pelajaran hidup terbesar yang Bapak dapatkan selama berkarir di PLNNP itu apa Pak? Jadi kalau saya pribadi ketika bekerja dulu saya mulai masuk di KJT namanya. KJT Pembangkitan Jawa Bagian Timur, terus berubah PJB Pembangkitan Jawa Bali, terus sekarang berubah ke NP. Pelajaran hidup yang saya dapatkan adalah saya sangat bersyukur dalam hal ini. Saya sangat banyak bersyukur sudah kasih rezeki oleh Allah untuk bekerja di perusahaan yang sangat besar. Terus dari situ juga dari sisi remunerasinya juga baik, dari sisi karirnya juga terjaga dengan baik. Terus ketika seperti itu kan, kenapa saya bisa muncul pandangan seperti itu? Saya melihat dari istilahnya di luar, ketika orang bekerja di luar itu banyak yang istilahnya pekerjaannya mungkin tidak kalau menurut saya tidak sebaik saya, tapi
istilahnya di situ butuh effort yang lebih besar, terus tapi dari sisi pendapatan atau remunerasi juga nggak sebagus di NP. Makanya saya sangat bersyukur dan di NP ini dan dari rasa syukur itu saya harus wujudkan dengan saya buktikan dengan saya harus bekerja dengan baik dalam hal ini. Bekerja dengan baik, dengan penuh loyalitas, sehingga rezeki yang saya dapatkan dari NP ini paling tidak bisa saya kasih dengan hasil pekerjaan yang menurut saya sudah baik. Tapi ketika orang lain masih menilai ada yang kurang, mesti ada. Cuman saya harus tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Luar biasa sekali Power People, selalu memberikan yang terbaik ya Pak ya, untuk hasil yang terbaik. Iya, satu pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita closing, satu kalimat untuk PLN NPUP Payton tercinta kita Pak, apa Pak sebelum Bapak meninggalkan kami semua gitu ya Pak ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, dan tetap belum tinggi integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Luar biasa sekali Power People semuanya. Itulah closing statement mungkin ya, kita anggap closing statement dari Pak Soekarno. Terima kasih sekali lagi Pak sudah menemani podcast kita kali ini, berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi untuk Power People kita semuanya. Dengan bangga sebelum ini, kalau dari podcast saya ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya nyampaikan tadi berdasarkan dari yang saya rasakan. Jadi ketika mungkin ada pendapat yang kurang sesuai, ya mohon maaf itu aja. Terima kasih. Baik, kami juga mohon maaf ya Pak ya apabila selama di sini Pak Karno kami mengalami mendapati kesalahan gitu ya Pak ya. Semoga di amanah yang baru di PLN NPUP Gresik Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan kesuksesan yang semakin banyak dan memberikan kontribusi terbaiknya tetap ya Pak ya di PLN NPUP Gresik. Sukses selalu untuk Bapak dan sampai bertemu di lain kesempatan ya Pak ya. Karena sejauh apapun Bapak melangkah, sebagian cerita Bapak yang akan selalu tinggal di UP Payton. Saya Enggar pamit undur diri, sampai jumpa di kisah inspiratif di teras Payton lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.